kalau kita melewati Jalan Ahmad Yani dari traffic light Bangjo Kartosuro itu ke timur, lampu jalan PJU penerangan jalan umum itu banyak yang mati atau hampir tidak ada yang hidup, sebenarnya yang hidup, sehingga kita itu gelap sekali jalan itu. Kalau tidak ada lampu dari kanan kiri dari warga, itu pasti jalan itu sudah sangat gelap. Nah ini mestinya harus siapa yang bertanggung jawab dalam penerangan itu, karena jalan itu adalah jalan nasional, jalan provinsi. Kalau ini apakah pemerintah provinsi atau Kabupaten Sukoharjo. Kemudian yang kedua, setelah underpass Makam Haji ke arah barat sampai ke Tipontek itu juga hampir tidak ada yang hidup PJO-nya itu. Nanti akan sangat terasa ketika kita sampai di Tipontek itu, karena Tipontek kan tidak ada penerangannya, jadi sangat gelap sekali. Ini juga karena masyarakat, saya yakin, bukan saya yakin, ketentuannya sudah dipotong 9% dari setiap kita bayar listrik, baik itu yang prabayar maupun yang pasca bayar, itu kita langsung dipotong 9% untuk PPJU, pajak penerangan jalan umum. Nah, kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Sampai terjadi lampunya tidak nyala seperti itu. Ini pertama itu apakah tidak dibayarkan ke PLN atau siapa yang bersalah? Apakah PLN kemudian sudah dibayar tapi nggak mau menyalakan? Yang kedua, ini juga membahayakan bagi keselamatan masyarakat umum. Kan banyak di antara kita ini yang tidak sempat ngecek lampu belakangnya itu, sepeda motor itu nggak sempat ngecek, oh ternyata lampu kotanya yang merah itu mati. Nah, itu kan bahaya, apalagi terutama yang Jalan Ahmad Yani dan di Tipontek itu bisa diseruduk dari belakang itu. Nah, kalau seperti itu nanti kan siapa yang, oleh karena itu ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah setempat, dan karena sudah cukup lama, apakah ya kemudian semuanya akan lapor ke Mas Gibran gitu. Ruas jalan sekitar yang pertama dari kawasan Kartosuro kan kira-kira berapa kilo? Terus yang ruas kedua? Kalau itu mungkin sekitar 2 kilo lebih itu. 2 kilo lebih. Terus kalau yang kedua Tipontek itu sekitar 1 kiloan. Tipontek ke timur ke arah underpass itu. Itu sejak kapan itu Pak kalau tahunya? Setidaknya ya sebulan lebih lah, sebulan lebih kondisi seperti itu terjadi. Kalau menurut Pak Kamal secara tinjauan hukum itu dalam artian kan ada PPJU yang bayar masyarakat, itu ada semacam dalam arti secara hukum yang salah siapa, terus harusnya upaya untuk perbaikan bagaimana? PPJ itu kan langsung dipotong, dimasukkan ke kas daerah masing-masing. Baru kemudian daerah itu yang membayar ke PLN. Kewajiban bayar setrumnya itu berapa? Nah, setrumnya itu berapa? Nah, ini apakah daerah itu belum membayarkan ke PLN atau PLN sengaja tidak menghidupkan saluran listriknya, sehingga lampu-lampu tersebut tidak nyala. Ya, masyarakat tidak bisa melihat ini, menilai ini, karena kita tidak mungkin mengecek satu persatu itu. Tapi berarti kan ada kemungkinan dua opsi ya. Kalau pihak pemerintah daerah belum bayar, berarti yang tanda kutip salah
ke pihak pemerintah. Nah ini secara hukum apakah masyarakat bisa melakukan gugatan class action misalkan? Ada semacam cara-cara menurut hukum? Itu sudah merupakan tipikor. Oh, udah tipikor ya? Tipikor. Udah korupsi ya? Karena kewajibannya mestinya itu disampaikan kepada untuk membayar ke PLN tidak dibayar. Demikian pula kalau PLN sudah dibayar kok tidak menyalahkan itu, menyalakan lampu itu, ya, PLN yang melakukan tipikor karena itu uang negara, uang pajak yang dipotong untuk sudah disetorkan ke negara dari masyarakat. Enggak, itu kedua jalan itu kan baik Ahmad Yani maupun ke Slamet Riyadi yang ada di selatan itu kan masuk wilayah Sukoharjo. Kenapa kita harus lapornya ke Mas Gibran? Nah, itu sudah cukup lama kok, nggak dibiarkan aja. Itu mungkin masyarakat kan mungkin kalau kita lapor Mas Gibran biasanya lebih cepat responnya. Tiba-tiba besok udah nyala kalau kita lapor Mas Gibran. Memang Mas Gibran ini nampaknya auranya luar biasa. Menurut saya malah lebih hebat Mas Gibran daripada Pak Ganjar. Lebih baik capresnya Mas Gibran bukan Pak Ganjar. Oh, berarti depannya capresnya Mas Gibran terus cawapresnya Pak Ganjar. Pak Ganjar gitu. Mungkin ada pesan tersendiri dari selaku advokat tentang penerangan jalan umum itu. Ya kalau itu yang pertama kami menyampaikan tadi secara terbuka kami melaporkan ini kepada Mas Gibran biar itu cepat segera. Tapi kalau ternyata sudah lapor Mas Gibran kok nanti juga nggak nyala-nyala listrik itu, ya mungkin kami akan bisa mewakili masyarakat melaporkan untuk pihak kejaksaan, kepolisian maupun KPK untuk menyelidiki itu salahnya siapa. Kalau salahnya mungkin jelas bukan salahnya Mas Gibran. Karena wali kota Surakarta. Ada tendensi tindak pidana korupsi ya kalau itu sampai belum dibayarkan atau mungkin dipendam terus mungkin dipakai lama biar bunganya tinggi. Ya. Kalau jalan yang selatan, yang Slamet Riyadi di Fontek Timur itu mau tanggung jawabnya Kabupaten Sukoharjo. Tapi kalau yang jalan utara, jalan Ahmad Yani itu apakah tanggung jawabnya Kabupaten Sukoharjo ataukah tanggung jawabnya Provinsi Jawa Tengah? Nanti biar gubernur ya harusnya. Nanti biar yang terkait yang menindaklanjuti kalau tidak segera diperbaiki. Demikian liputan Liberty menyoal masalah penerangan jalan umum yang ada di dua wilayah, satu di Jalan Slamet Riyadi, dua di Jalan Ahmad Yani Pabilan. Keduanya masuk wilayah Kabupaten Sukoharjo.